Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bang Herbut dimanapun berada yang masih setia di channel YouTube Heri Budianto underscore Herbut dan Fatma Kenanga Televisi. Kali ini program motivasi bersama Bang Herbut akan menghadirkan seorang gestar, seorang tamu, pejuang beasiswa yang saat ini sudah sukses menjadi seorang bankir syariah di Oman, Timur Tengah. Siapakah dia? Tentu teman Bang Herbut penasaran. Nah, sebelum kita ketemu, kita melakukan wawancara, mencari tahu bagaimana beliau bisa mendapatkan beasiswa mulai dari jenjang S1, S2, dan S3, dan bisa menjadi seorang bankir syariah yang saat ini memperjuangkan industri keuangan syariah. Sebelum kita mulai, izinkan seperti biasa Bang Herbut akan membuka dengan pantun. Pergi ke Natuna melalui Pulau Bintan, singgah sejenak membeli nasi. Tamu Bang Herbut adalah Dr. Muhammad Iman, pejuang beasiswa untuk membangun motivasi. Teman-teman semua, segera saja kita ikuti perbincangan bersama Bang Herbut di program motivasi bersama Bang Herbut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tentunya teman-teman yang hari ini menyaksikan tayangan motivasi bersama Bang Herbut. Alhamdulillah untuk episode kali ini kita kedatangan seorang teman anak muda jauh sekali berada di Timur Tengah, di Oman ya, Dokter Iya. Iman? Iya, Di Oman. Oman. Iya, di Oman ya. Teman-teman yang pernah ke Oman tentu bisa membayangkan bagaimana suasana kota di sana. Dan tentu tidak banyak orang-orang Indonesia yang bisa berkarir, hidup, kemudian menunjukkan semua kemampuan diri yang ada untuk bisa bersaing di luar negeri. Salah satunya hari ini yang kita undang menjadi guest star di motivasi Bang Herbut adalah Dr. Muhammad Iman Sastra Mihajat. Beliau kelahiran tahun 1983, masih sangat muda sekali, sudah memiliki gelar doktor, kemudian sekarang menjadi seorang banker, ya, praktisi perbankan syariah, dan tentu saya kira tidak mudah untuk mencapai posisi ini. Kita akan dengarkan bagaimana Dr. Iman ini bisa dengan usia yang masih sangat muda memperoleh pendidikan sampai ke S3, bahkan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, kemudian dari Dompet Duafa, juga dari Islamic Development Bank atau IDB. Dan kita dengarkan ini, bagaimana bisa seorang Iman ini mendapatkan beasiswa-beasiswa yang tentu tidak mudah untuk diperoleh. Silakan, Dr. Iman. Jadi mulainya dari mana dulu nih, Bang? Bercerita tentang tadi beasiswa. Pendidikan ya, dari Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Heri yang sudah mengundang untuk kita ngobrol-ngobrol di pagi ini. Di Jakarta sudah siang, di sini masih pagi. Alhamdulillah kita udah lari pagi tadi untuk ini menyiapkan ini biar seger. Iya. Jadi ini kalau pengalaman pendidikan sebenarnya sama dengan teman-teman pada umumnya. Cuman bedanya mungkin kita ini sangat dimotivasi oleh orang tua untuk sekolah tinggi-tinggi. Jadi kebetulan orang tua ayah itu S1-nya ini enggak sampai selesai karena berkeluarga dengan faktor ini ekonomi lainnya. Ibu juga nggak sampai selesai ini SMA-nya, nggak SMA SMP gitu.
Jadi itulah motivasi orang tua. Ayo dang ini apa kalau bisa sekolah setinggi-tingginya katanya, kata orang tua kan. Ini kalau bisa sampai profesor. Jadi dulu sebenarnya saya itu jidatnya ini apa lebar ya, dulu kecil. Kata ini ibu saya, nggak apa-apa jidat lebar. Itu ini tapi ini kalau jidat lebar nggak jadi profesor, nggak jadi doktor, itu ini gimana gitu rasanya kan. Jadi harus jadi profesor doktor katanya. Oh gitu ya. Terus dulu juga ada saudara katanya apa kalau ini dang katanya kalau ini di keluarga kita ada yang dapat gelar PhD katanya. Nah, itu baru mantap katanya. Nah, itu semakin ini itu terngiang-ngiang terus ini kalimat-kalimat seperti itu. Sekolah setinggi-tingginya kalau bisa di luar negeri. Nah, itu luar negeri itu beda katanya. Atmosfernya, apa lingkungannya, apa kompetisinya. Sebenarnya itu yang membedakan ini apa. Sebenarnya kampus di mana ini sama sebenarnya, ini pelajarin sama. Cuman yang membedakan atmosfer di lingkungan kita itu yang menyebabkan kita berbuat sesuatu yang lebih dari biasanya. Contoh misalnya di lingkungan kita itu semacam ada kompetisi. Sebenarnya itu bukan kompetisi. Ayo siapa yang bisa bikin paper ini terus paper itu bagus terus diundang sama ini apa sama negara atau ini apa institusi besar dunia terus semuanya dibayarin dan habis itu dikasih uang. Nah, itu kan motivasi. Kalau saya kalau nggak ketemu sama teman-teman seperti itu nggak mungkin saya bisa tahu-tahu ujung-ujung udah diundang ke ini Saudi kan, ujung-ujung udah diundang ke Italia gitu. Ini cuma gara-gara ini motivasi lingkungan. Oke. Nah, berarti lingkungan keluarga itu sangat menentukan ya, Dr. Iman untuk kemudian memiliki cita-cita meneruskan pendidikan. Iya, betul. Nah, saya justru ingin tahu nih, mungkin juga teman-teman semua yang nonton tayangan kita ingin tahu seperti apa nih lingkungan keluarga tadi yang tadi sedikit sudah diceritakan bahwa ayah tidak lulus S1 misalnya. Tapi kok bisa gitu keluarga yang tadi ya pendidikan yang sedang lalu kemudian mendorong anaknya untuk bisa terus melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ayah saya itu uniknya dia tuh kalau suka nonton TV, nontonnya itu yang sifatnya keilmuan, motivasi dan segala macamnya. Ketika itu yang ditonton itu bagus, itu langsung dikasih tahu ke anaknya. Misalnya contoh ya, ayah saya itu ini bapak itu baru nonton tentang ini apa penemuan ilmuwan dari Jerman gitu. Oh, langsung cerita, Nina, ini ilmuwan dari Jerman ini pasti ini apa dia melakukan sesuatu itu karena ini, karena 1 2 3 langsung cerita ngobrol gitu. Oh, nanti ayah pengen ini dang tuh seperti ini apa tampil di dunia gitu. Ada ini apa ada gitu orang Bengkulu yang menghiasi ini apa meja bundar ini apa di dunia ini apa kalangan internasional gitu. Jadi bapak nanti pengennya kamu kayak gini. Oh itu kan semacam ini harus bisa nih. Jadi ngelihat gitu tuh kan kita kayak ditantang gitu. Oh oke, ini insya Allah ini saya bisa. Jadi terus ada lagi beberapa ini apa kali dulu kita kan dulu pas kecil ngelihat pesawat itu sesuatu yang wah nih. Dulu jadi minta ke orang tua, Pak boleh lah naik pesawat ini sekali-sekali kalau ke sekolah di Solo gitu naik pesawat gitu, kata bapak ya kalau mau naik pesawat lakukan sesuatu yang bikin kamu nanti naik pesawat aja kerjanya. Akhirnya ini panas kan, oke nanti aku pengen naik pesawat aja terus. Akhirnya sekarang ini bener mana-mana naik pesawat, akhirnya kerjaannya naik pesawat aja kerjaannya. Iya. Jadi, berarti tadi menyebutkan aslinya dari Bengkulu ya? Iya. Oke, saya ini orang dusun. Oh ya, di mana? Di Bengkulu itu lahir lalu kemudian SD, SMP. Iya. Jadi dulu di kecil saya lahir di desa Sendawar, yaitu kilometer seran. Oke. Jadi di situ tuh ayah saya orang Sendawar, ibu saya orang Rantau Panjang. Jadi dusun Sendawar dengan
Rantau Panjang itu cuman dipisahkan dengan ini jembatan air alas. Nah, air Ya. alas itu kan ini apa panjang sekali. Nah, itu saya dulu kecil di situ sampai umur 4 tahun 5 tahun itu kecilnya di dusun. Dulu itu Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang Seluma ya. Iya, betul, Seluma Ah, sekarang. Masuk Seluma Kecamatan ya. Talo ya. Hmm. Nah, terus pindah ke Nah, Bengkulu terus ya. pindah ke Bengkulu. Karena sering main di sawah, suka nyari ikan, suka ini nombak, ini pokoknya ini kerjaan anak desa lah sudah nyari burung lah, nyari macam-macam, nyari Sampai sampai pendidikan jenjang apa di sampai Bengkulu? Bengkulu tuh sampai SD aja. Jadi akhirnya TK pindah ke Bengkulu. Dulu TK di Padang Jati itu dekat sekarang kalau sekarang tuh sampingnya apa tuh kayak fried chicken apa gitu yang punya Bengkulu sama Sumatera Selatan itu. Nah itu saya dulu TK di situ. Nah, kalau nggak salah dulu TK PKW Al Hidayah kalau nggak salah ya. Nah jadi ini apa bukan TK terkenal juga. Tamat SD, lalu kemudian pindah Akhirnya ke habis TK itu saya SD dekat rumah, SD 40, SD Negeri 40. Sebenarnya ada SD yang agak lebih dekat lagi, nggak tahu saya dulu pilihnya SD 40. Nah, akhirnya dari SD itu ketika ini mau selesai SD, saya tuh ini karena sering ke masjid sama bapak tuh ini ada kebetulan ada waktu itu yang ceramah itu ustadznya masih muda banget, masih umur SMP kelas 2 kelas 3 gitu. Terus kata bapak nih, ini kamu ini nanti kalau bisa jadi penceramah di depan, oh itu berarti Dang hebat kan ya. Berarti ini apa bapak bangga itu. Akhirnya kepikiran tuh, ini langsung wah kayaknya ini sekolahnya harus pesantren ini. Akhirnya nyari pesantren, ngarang aja ini kita dulu nggak ada pengetahuan, ayah saya nggak ada pengetahuan tentang pesantren. Akhirnya ini nanya ke teman-teman, ini pesantren tuh saya terkenal ini yang saya kenal tuh bagus tuh Solo katanya. Nah, udah pokoknya pesantren Solo aja udah gitu. Nah, itu dapatnya ketemu nih ini di pesantren Al Mukmin di Solo ini. Oke, Al Mukmin pindah ke Solo itu sudah jenjang SMP ya? SMP SMA. SMP SMA. Oke, berarti di pondok itu jenjang SMP dan SMA. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di mana? Nah, ketika di pesantren itu saya tuh melihat ini beberapa kali ada mahasiswa Timur Tengah yang kalau ke pondok itu kelihatannya punya aura ini apa positif banget gitu. Ngelihatnya kayaknya keren ini dapat beasiswa tiap bulan katanya dapat beasiswa nominalnya sekian. Saya bilang enak juga tuh udah kuliah langsung udah dibayar gitu ya. Akhirnya ketika ada yang ke pondok itu saya ajak ngobrol itu. Gimana Bang itu di sana cara dapat beasiswanya gimana? Ini saya pengen juga pokoknya kuliah di Timur Tengah ini. Nah, akhirnya ini karena motivasi itu saya ngomong sama ayah, saya pengen kuliah di Timur Tengah. Kata ayah saya bagus itu katanya. Kuliah itu emang harus jauh-jauh. Ini Bapak juga udah nyiapkan kamu pokoknya kuliah jauh-jauh. Masalah pendidikan nggak usah khawatir katanya. Tapi saya bilang, Mbak itu ada beasiswanya. Nah, kalau dapat beasiswa, ayah lebih bangga lagi katanya. Akhirnya ini semangat kan. Pokoknya harus nunjukin nih ke ini Bapak nih kalau kita bisa kan. Akhirnya kita daftar. Apa beasiswa yang dikejar waktu itu? Waktu itu beasiswa ini Universitas Al Azhar. Universitas Al Azhar. Ya, Di Mesir. akhirnya ada guru yang ini apa bisa ini apa ada channel kan buat tes agar bisa dapat beasiswa. Akhirnya alhamdulillah ini lolos beasiswanya, kuliah di situ. Di Al Azhar dengan apa suasana gaya universitas lama gitu yang papan tulisnya dari ujung ke ujung gitu sama kayak di Oxford Harvard kan yang kelas-kelas lama itu ini apa papan tulisnya pokoknya dari ujung sampai ujung itu nggak selesai tuh. Jadi jadi unik dan tempat duduknya itu masih model lama belum dirubah-rubah. Jadi saya ngelihat ini apa ketemu sama orang-orang luar ini Afrika dari Eropa juga ada. Saya unik juga ada teman dari Cina itu. Kamu belajar ini Islam juga. Emang di Cina ada Islam? Kita dulu kan belum banyak mengenal kan. Ada katanya. Kita ngobrol sama orang Cina, orang ini Amerika, ini orang Afrika Selatan ini. Jadi dari situlah banyak ini kenal. Dokter Iman, teman-teman dari Solo
di pesantren, lalu kemudian mencoba beasiswa, kendala apa itu waktu itu yang didapat waktu memperjuangkan beasiswa untuk ke Al-Azhar di Kairo, Mesir? Hmm. Kendalanya ya normal kendala umum ya Kak. Ini misalnya Mesir ini kan administrasinya masih terlalu terbelakang, yang belum canggih teknologinya. Jadi serba manual. Jadi kita nunggu hasilnya itu, ketika nunggu hasil tes lah, kita nunggu visa lah, itu memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Dari sampai Maret, April, Mei, Juni, sampai bingung juga. Kadang-kadang orang-orang tetangga tuh, ini orang beneran mau kuliah di Mesir nggak sih? Kadang ini kita tuh ini disemoohin juga. Emang iya gitu bisa kuliah di Mesir. Emang ini apalagi dapat beasiswa nggak mungkin lah katanya. Nah Apa? itu kan ini membutuhkan waktu lama untuk tegar itu. Ya, syaratnya apa waktu itu? Syaratnya ya standar lah, bisa bahasa Arab, ini tes ini ini hafalan Quran, terus tes grammarnya, nahwu sorofnya, itu standar. Terus nanti ada interview, nanti ada orang Mesir yang ini interview, ini nanti kayak ditanya, kamu mau ini ngapain kuliah di Mesir gitu kan, ini apa motivasimu gitu. Nih nanti kalau udah di Mesir mau ngapain katanya, kalau selama belajar nanti mau ngapain aja, kalau udah kuliah, lulus kuliah mau ngapain gitu. Nah itu aja ditanyain. Kan waktunya panjang nunggunya. Nah, kan juga nanti bermanfaat untuk teman-teman ini, terutama teman-teman milenial kita yang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, terutama mendapatkan beasiswa ya di Al-Azhar atau dimanapun ya. Tentu mereka harus mempersiapkan diri seperti yang dialami atau dilakukan oleh Dr. Iman gitu. Nah, apa nih tips gitu ya, kira-kira tips atau trik Dr. Iman untuk semua orang-orang yang ingin studi ke Timur Tengah ya, selain basicnya tadi dari pesantren yang sudah tentu bahasa Arabnya harus kuat, mungkin bahasa Inggris juga. Jadi kalau saya melihat kita itu juga harus menunjukkan kepada Allah juga ya, kalau kita itu benar-benar siap untuk ini kuliah di Timur Tengah itu. Jadi kalau dulu saya nunjukin ibaratnya bangun jam 2 itu harus sudah bangun. Jam 2 itu udah bangun, udah bersih, udah wudhu, ini habis itu sholat tahajud, minta sama Allah. Buku itu kalau mau ini sebelum ujian itu nggak pernah lepas dari tangan itu. Ini belajar terus sampai ketiduran depan buku, bangun lagi. Dinding supaya nggak ini turun motivasinya. Ini kadang belajar itu ngadep tembok itu. Ini sampai bosan, ini makan lagi buku lagi. Jadi buku itu ini ibarat buku Quran itu nggak pernah lepas dari tangan itu. Jadi mungkin Allah juga ngelihat kesungguhan, yang anak ini benar-benar sungguh mau belajar gitu. Berarti kerja keras, usaha dan doa itu yang dilakukan ya. Habis itu ini selalu saya nelpon orang tua. Ini prosesnya ini Mak, Pak, ini tadi seperti ini mohon doanya. Selalu itu apapun ini prosesnya selalu minta ini orang tua untuk doain. Jadi apalagi ini ini orang tua tuh doanya kenceng kan. Makanya ini tahajudnya juga kenceng, kalah kita. Ya. Jadi ini makanya saya ini Pak, tolong lebih kerasin lagi doanya sama Allah, saya bilang, biar ini keterima. Baik, berarti Dr. Iman ini sampai ke titik sukses di Timur Tengah ya, sangat mengandalkan, saya katakan mengandalkan ya, keluarga adalah bagian utama yang mensupport. Ya. Supportnya bukan hanya motivasi, tapi juga doa-doa yang diberikan kedua orang tuanya untuk kesuksesan Dr. Iman. Berapa tahun di Mesir waktu itu? Di Mesir dari 2002 sampai 2006. Jadi singkat ini pas aja lah, datang 2002 November, lulus 2006 Juni kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah selesai lah, itu cepat, nggak pakai ini mampet. Ya kalau misalnya kalau kita lihat film Ketika Cinta Bertasbih, kuliah ini S1 sampai 7 tahun, 9 tahun, ya itu memang normal sih di Kairo, tapi ya jangan ikut-ikutan lah. Kalau bisa 4 tahun, ngapain harus 7 tahun, 9 tahun lah.
Biasa ya, bisa 4 tahun menyelesaikan di sana. Ambil bidang Iya. apa kuliah S1-nya? Saya S1-nya bidang syariah Islamiyah, jadi bidang ini apa? Hukum Islam yang fokus kepada syariah. Jadi itu syariah itu ada 2 di Al-Azhar. Syariah nanti fokusnya kepada undang-undang, ada syariah fokusnya kepada fikih. Nah, saya fokusnya kepada fikih karena tujuan saya itu nanti ketika ini apa ke depan saya pengen jadi ahli keuangan syariah. Nah, yang mengerti ini apa basic-basicnya ini. Makanya saya dalamin itu, saya belajarin. Meskipun dulu ketika belajar S1, saya nggak paham apa yang saya pelajarin itu. Pernah itu ketika tahun ketiga, itu kita belajar tentang pasar modal. Saya mana ngerti pasar modal. Ini surat-surat berharga, saya nggak pernah lihat barangnya. Ya kita hafalin aja itu. Ini, jadi meskipun kita nggak ngerti, hafal pokoknya. Meskipun bentuknya itu nggak tahu seperti apa, tapi hafal aja. Nah, tahu-tahu ternyata berguna juga itu. Tapi cita-cita itu sudah muncul waktu mulai masuk Al-Azhar ya, ingin belajar tentang keuangan syariah.